Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat selalu supaya bisa mengikuti pembelajaran lewat Google Meet dengan baik. Dan jangan lupa selalu berusaha mencari jaringan yang bagus supaya suara ibu bisa didengar dengan jelas. Jangan lupa kalian mengisi daftar absen di Google Classroom. Kita harus selalu semangat ya dalam mengikuti pembelajaran tahun ini dengan daring karena kondisi yang mengharuskan kita melakukan pembelajaran secara daring. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan Nasir untuk memimpin doa. Sebelum belajar PPKN, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Seperti sudah Ibu sampaikan di pekan kemarin, bahwa pada hari ini kita masuk pada bahasan tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang apabila kita kaitkan dengan materi pekan kemarin, yaitu tentang suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Ada kompetensi inti, kompetensi religius KI1, kompetensi sikap sosial KI2, kompetensi pengetahuan KI3, kompetensi keterampilan KI4. Kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning dan kecakapan abad 21 yang dipadukan dengan metode mind mapping, teknik ATM, amati, tiru, modifikasi, dan pendekatan saintifik, guru menuntun peserta didik untuk mengamati atau membaca permasalahan, membuat mind mapping digital, di-upload ke Google Classroom. Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat membangun nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab atas fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengidentifikasi suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia, menyaji dan mengkomunikasikan hasil analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, santun, percaya diri, dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif atau berpikir kritis dan proaktif atau kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Fungsi dan kewenangan lembaga negara. Lembaga legislatif, MPR, DPR, DPD. Lembaga eksekutif, Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian Negara. Lembaga yudikatif, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga eksaminatif, BPK, Badan Pengawas Keuangan. Lembaga Tinggi Negara Indonesia. Institusi-institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 disebut lembaga tinggi negara dan hanya terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, lembaga kepresidenan, yaitu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 disebut lembaga negara dan terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Lembaga Kepresidenan, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Pembubaran Dewan Pertimbangan Agung dikarenakan tidak efisiennya lembaga tinggi negara ini.
DPA tidak memiliki kewenangan hukum atau politik dan hanya dapat memberikan saran kepada lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. DPA juga sering dihumorkan dengan istilah Dewan Pensiun Agung karena keanggotaannya terdiri dari pensiunan pejabat. Sesuai dengan makna reformasi 1998 dan untuk menguatkan demokrasi, rakyat Indonesia menyadari pentingnya makna judicial review atau hak pengkajian hukum oleh para ahli atau hakim dan mempertimbangkan apakah tidaknya sebuah hukum bertentangan dengan undang-undang dasar atau konstitusi negara. Untuk menyuarakan kepentingan daerah-daerah atau provinsi di Indonesia dan sesuai dengan semangat reformasionesia, mendirikan lembaga tinggi negara di bidang legislatif yang bernama Dewan Perwakilan Daerah. Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga legislatif bikameral atau dua kamar di dalam legislatif. Kedudukannya DPD mirip dengan Senat Amerika Serikat karena mewakili aspirasi politik daerah-daerah. Perbedaan relatifnya, Senat di Amerika Serikat lebih berkuasa daripada Senat di Indonesia. Kekuasaan Senat di Amerika Serikat mirip dengan kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat. MPR adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana sebelum reformasi MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang menjalankan kedaulatan rakyat Indonesia. Setelah reformasi, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara karena MPR sendiri sudah melepas kewenangan yang ada pada dirinya dengan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. DPR atau sering disebut Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat, terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPD, lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Mahkamah Agung, lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Konstitusi atau MK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang mempunyai wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Komisi Yudisial melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tahun 2001 disepakati tentang pembentukan Komisi Yudisial. Ketentuan mengenai Komisi Yudisial diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maksud dasar yang menjadi semangat pembentukan Komisi Yudisial disandarkan pada keprihatinan mendalam mengenai kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak. Kompetensi yang kita capai adalah mensistensikan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengertian secara luas maksudnya bahwa alat perlengkapan meliputi semua pegawai yang ada dalam negara, dari presiden sampai dengan kepala desa atau lurah, baik yang bersifat tunggal atau kolegial merupakan suatu badan atau majelis. Alat perlengkapan negara yang bersifat tunggal misalnya kepala negara, kepala pemerintahan, kepala daerah, dan kepala desa. Sedangkan yang bersifat kolegial misalnya MPR, DPR, DPA, MA, MK, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, DPRD, dan lain-lain. Dalam arti sempit, karena terminologi alat perlengkapan negara pada umumnya digunakan untuk badan-badan negara di tingkat pusat dan badan perwakilan atau permusyawaratan rakyat maupun daerah. Jadi terdapat limitasi penggunaan terminologi alat perlengkapan negara, yaitu khusus bagi badan-badan negara di tingkat pusat, tetapi suatu kriteria yang jelas dikemukakan oleh Pokemah Andre bahwa alat
perlengkapan negara tersebut dibentuk berdasarkan hukum, undang-undang, dan anggaran dasar dan memiliki kewenangan untuk merealisasikan fungsi-fungsinya. Kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah berdiskusi. Untuk pembagian kelompok belajar, silahkan kalian melihat pada Google Classroom. Apakah ada yang tahu bunyi pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Nasir izin menjawab, Bu. Kedaulatan tertinggi di tangan rakyat, dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Bagus, Nasir. Lalu sekarang apa yang dimaksud dengan MPR? Najwa izin menjawab, Bu. MPR adalah lembaga yang tertinggi di antara lembaga negara yang lainnya. Bagus, Naswa. Lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan atau disebut juga dengan civilized organization. Lembaga negara di Indonesia merupakan institusi-institusi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang serta memiliki sistem yang dibentuk oleh negara itu sendiri, bertujuan untuk membangun negara tersebut. Lembaga negara terbagi beberapa macam. Lembaga negara di Indonesia memiliki 3 bidang, yaitu bidang legislatif, yaitu DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, bidang eksekutif, yaitu Presiden dan Wakil Presiden beserta menteri-menteri yang membantu, dan bidang yudikatif, yaitu MA, atau Mahkamah Agung serta MK atau Mahkamah Konstitusi yang memiliki tugas masing-masing. Lembaga negara baru di Indonesia seperti KJ atau Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi serta Undang-Undang Dasar 1945 menggantikan Dewan Pertimbangan Agung atau DPA dengan membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas untuk memberikan nasihat dan pertimbangan pada Presiden. Perlu Anda ketahui beberapa tugas umum lembaga negara di Indonesia. Tugas umum lembaga negara di Indonesia yaitu memunculkan suasana yang kondusif, aman dan harmonis di lingkungan bagi warga negara Indonesia. Lembaga negara dapat membantu negara untuk memberantas tindakan pidana korupsi, kolusi maupun nepotisme. Berikut struktur lembaga-lembaga di Indonesia beserta tugas-tugasnya. Untuk pembagian kelompok belajar, silahkan kalian lihat pada Google Classroom. Silahkan nanti kalian bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing sesuai pembagian kelompok. Apabila kita kaitan materi kita hari ini dengan kehidupan nyata, itu bisa kita lihat pada kegiatan pemilihan ketua kelas yang kita lakukan setiap tahun pada tahun ajaran baru. Bahwa untuk memilih ketua kelas itu kita tidak langsung menunjuk, tetapi harus mengadakan pemungutan suara terlebih dahulu. Suara terbanyak itulah yang menentukan pemenang menjadi seorang ketua kelas. Nah, untuk selanjutnya setelah kalian membuka Google Classroom, Ibu sudah memposting tema diskusi kita yaitu menganalisis kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang akan kalian jadikan bahan diskusi dalam kelompok kalian masing-masing. Yang akan kalian lakukan dalam diskusi kelompok tersebut adalah 1. Mengidentifikasi masalah. 2. Masing-masing mengumpulkan data yang berkenaan dengan identifikasi masalah yang telah ditentukan. 3. Membuktikan data mana yang paling benar. 4. Mengambil keputusan dan kesimpulan. 5. Mempresentasikan atau menyampaikan hasil pemikiran atau pemecahan masalah melalui Google Meet ini. Kalian bisa berdiskusi kurang lebih 5-10 menit di grup WA masing-masing. Silahkan kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil pemikiran atau pemecahan masalah ataupun hasil diskusi kelompoknya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk memulai presentasinya. Siapa yang akan menjadi perwakilan untuk mempresentasikannya? Saya Fani, Bu. Izinkan saya untuk mempresentasikannya.
Kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, 1. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, MPR amandemen mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Melantik Presiden Wakil Presiden. 3. Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. 2. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Lembaga negara DPR mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi legislasi, artinya DPR berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang. 2. Fungsi anggaran, artinya DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. 3. Fungsi pengawasan, artinya DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang. 3. DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945, maka kewenangan DPD antara lain sebagai berikut. Dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Perimbangan keuangan pusat dan daerah. Ikut merancang undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dapat memberi pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan rancangan undang-undang, RAPBN, pajak, pendidikan, dan agama. Dapat melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Perimbangan keuangan pusat dengan daerah, pajak, pendidikan, dan agama. 4. Presiden. Sebagai seorang kepala negara, Presiden mempunyai wewenang sebagai berikut. 1. Membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Mengangkat duta dan konsul. Duta adalah perwakilan negara Indonesia di negara sahabat. 3. Menerima duta dari negara lain. 4. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama baik Indonesia. Sebagai seorang kepala pemerintahan, Presiden mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan pemerintahan negara Indonesia. Wewenang, hak, dan kewajiban Presiden sebagai kepala pemerintahan diantaranya: 1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 2. Berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. 3. Menetapkan peraturan pemerintah. 4. Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan seluruh-seluruhnya serta bakti kepada nusa dan bangsa. 5. Memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Gerasi adalah pengampunan yang diberikan oleh kepada negara kepada orang yang dijatuhi hukuman, sedangkan rehabilitasi adalah pemulihan nama baik atau kehormatan seorang yang telah dituduh secara tidak sah atau dilanggar kehormatannya. 6. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Amnesti adalah pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan oleh negara kepada tahanan-tahanan, terutama tahanan
Selain sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, seorang presiden juga merupakan panglima tertinggi angkatan perang dalam kedudukannya. Seperti ini, presiden mempunyai wewenang sebagai berikut. 1. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. 2. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. 3. Menyatakan keadaan bahaya. Tugas wakil presiden yaitu sebagai berikut: mendampingi sang presiden jika presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan di negara lain, membantu dan mewakili tugas presiden di bidang kenegaraan dan pemerintahan. Wewenang wakil presiden yaitu sebagai berikut: melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari, menyusun agenda kerja kabinet, dan menetapkan fokus atau prioritas kegiatan pemerintahan yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan kepada presiden, memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 5. Mahkamah Agung. Kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung antara lain sebagai berikut. 1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi. 2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. 3. Mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. 4. Memberikan pertimbangan dalam hal presiden diberikan gerasi dan rehabilitasi. 6. Mahkamah Konstitusi. Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang, memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu. 7. Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang berikut ini: mengusulkan pengangkatan hakim agung, menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim. 8. BPK. Tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan negara. Terima kasih. Betul sekali hasil diskusi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Sebagai tambahan, Lembaga Negara Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, atau oleh peraturan yang lebih rendah. Lembaga negara di tingkat pusat dapat dibedakan dalam 4 tingkatan kelembagaan, yakni lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar seperti Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KZ. Lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang seperti Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, KPU, KPK, KPI, PPATK, Ombudsman, dan sebagainya. 3. Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah atau peraturan presiden, dan lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan menteri. Selanjutnya silahkan kelompok 2. Jadi apa yang sudah kita diskusikan hari ini itu sudah sangat sempurna sekali, bahwa tentang tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Dan MPR sesuai pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, MPR itu tugas wewenangnya mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar. DPR mempunyai fungsi legislasi, mempunyai fungsi anggaran, mempunyai fungsi pengawasan. DPD mempunyai kewenangan mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, ikut merancang undang-undang, memberi pertimbangan kepada DPR, melakukan pengawasan. Presiden sebagai kepala negara mempunyai wewenang membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, mengangkat duta dan konsul, menerima duta dari negara lain, memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing,
yang telah berjasa mengharumkan nama baik Indonesia. Wewenang dan hak kewajiban Presiden sebagai kepala pemerintahan, memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar, berhak mengajukan rancangan undang-undang atau RUU kepada DPR, menetapkan peraturan pemerintah, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Selain sebagai kepala negara dan kepala pemerintah, seorang presiden juga merupakan panglima tertinggi angkatan perang. Dalam kedudukan seperti ini, presiden mempunyai wewenang menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR, menyatakan keadaan bahaya. Tugas wakil presiden mendampingi presiden jika presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan di negara lain. Wewenang wakil presiden melaksanakan tugas teknis sehari-hari, menyusun agenda kerja kabinet dan menetapkan fokus atau prioritas kegiatan pemerintahan yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan kepada presiden. Memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Kewajiban Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi, memberikan pertimbangan dalam hal presiden, memberi grasi dan amnesti. Mahkamah Konstitusi, tugasnya dan wewenangnya adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran parpol, memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Komisi Yudisial mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim. BPK tugasnya adalah memeriksa pengelolaan keuangan negara. Silakan kalian mengisi lembar kerja peserta didik yang linknya sudah Ibu share di Google Classroom. Sebelum pembelajaran ini kita akhiri, Ibu berharap kalian tetap semangat belajar di rumah, tetap menjaga jarak, tetap memakai masker apabila keluar rumah, dan jangan lupa selalu rajin mencuci tangan, jauhi kerumunan atau gerombolan yang tidak ada fungsinya. Demikian pembelajaran PPKN hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.